Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma ba'd. Saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran di surat Yunus di ayat 7 dan 8. Ayat itu bunyinya, innalladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan mereka ridho, suka dengan kehidupan dunia, dan mereka tenang dengan kesenangan dunia itu tadi, dan orang-orang yang dengan ayat-ayat kami mereka lalai. Mereka itu tempatnya di neraka. Sebab dari perbuatan atau usaha mereka sendiri. Kira-kira artinya seperti itu. Dari ayat yang kita baca tadi, bisa kita ambil pengertian bahwa Allah telah memberikan pelajaran, keterangan kepada kita, khususnya sebagai orang yang beriman, bahwa sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah, yang dimaksud di situ adalah orang-orang yang hidupnya di dunia ini, apa yang dilakukan bukan mencari ridho Allah, bukan mencari amal soleh, tapi hanya untuk memenuhi kesenangan nafsu duniawi saja. Warodu bil hayati dunya, dan mereka itu ya ridho, ya suka, senang dengan kehidupan dunia ini, sehingga tidak memikirkan kehidupan yang kekal yang di akhirat nanti. Watma'annu biha, dan mereka ya tenang, nyaman dengan kesenangan dunia itu.
walladzina hum an ayatina ghafilun, dan mereka itu dengan ayat-ayat kami lalai. Ya, maksudnya ayat-ayat itu ada ayat yang qauliyah dan ada yang kauniyah. Itu ayat yang wujudnya ada di dalam Al-Quran, dan kemudian juga ayat yang ada di sekitar kita ataupun di diri kita. Itu lalai dalam arti kalau Al-Quran ya tidak dijadikan sebagai pedoman hidup, tidak dijadikan sebagai petunjuk agar hidupnya itu lurus di jalan Allah. Kalaupun toh dibaca hanya sekedar mungkin dibaca, dihafal, dilakukan, tapi tidak dijadikan sebagai pedoman atau sebagai petunjuk agar hidupnya di jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah. Dan itulah yang harus kita ketahui, agar jangan sampai dan kemudian ayat tadi dilanjutkan dengan ayat yang ke-8, mereka itu tempatnya di neraka, bima kanu yaksibun, karena disebabkan oleh apa yang telah mereka usahakan. Jadi orang yang seperti disebutkan di atas, orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah dan dia sudah ridho, sudah senang dengan kehidupan dunia ini, maka tempatnya adalah neraka nantinya di akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Maka dengan ayat itu seharusnya kita memahaminya, kemudian bagaimana caranya kita tidak termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah ciri-cirinya tadi. Jadi kalau kita itu tidak ingin termasuk orang yang disebutkan oleh Allah tadi, maka salah satunya yang harus kita sikapi, kita lakukan, yang pertama, jangan sampai kita itu tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah. Dalam arti tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah itu ya diwujudkan dalam perbuatan kita sehari-hari di dunia ini. Contohnya ya, kalau kita melakukan segala sesuatu, ya diniatkan lillahi ta'ala, baik itu makan, baik itu minum, bicara, melihat, mendengar, berpikir, batin di dalam hati, atau berbuat apapun, niatkan karena Allah.
karena itu akan menjadi amal soleh. Dan kalau sudah selesai melakukan, ya diusahakan dengan mengucap Alhamdulillah, memuji Allah. Itulah yang harus kita lakukan, karena berharap ketemu dengan Allah, karena Allah akan menerima kita dengan amal soleh yang kita lakukan. Insya Allah seperti itu. Dan kemudian warodu bil hayati dunia tadi, yang artinya dan ridho atau ikhlas, senang dengan kehidupan dunia, ya kita juga seharusnya tidak demikian, karena itu ciri orang yang juga akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka kita jangan senang dengan kehidupan dunia. Dalam arti, apa yang kita lakukan di dunia itu bukan berdasarkan senang atau menuruti hawa nafsu duniawi, tapi yang kita lakukan hanya karena Allah. Kita makan, minum bukan karena senang, tapi karena Allah. Kita mau bekerja juga karena Allah, bukan karena senang. Kita mau melakukan apa saja, baik itu sholat, puasa, zakat, baca Al-Quran, itu juga harus niat karena Allah, bukan karena senang, dalam arti mencari kesenangan dunia, keuntungan dunia, tapi niat karena Allah semata. Jadi seperti itu. Dan ayat tadi teruskan, walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang dengan ayat-ayat kami lalai. Artinya kita juga jangan sampai termasuk yang dikatakan oleh Allah dalam ayat tadi. Jangan termasuk orang yang lalai terhadap ayat Allah. Salah satunya ayat Allah ya firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Jangan lalai, jangan lupa. Untuk tidak lalai, ya kita harus mengaji, mempelajarinya, memahaminya. Apa sih maksud Allah, tujuan Allah, atau petunjuk dari Allah yang ada di dalam Al-Quran. Kita pahami, kita pelajari, agar kita tahu, agar kita punya ilmunya dalam menjalani kehidupan ini, dari bangun tidur hingga tidur lagi. Yang kita lakukan harus tahu mana yang benar dan mana yang salah. Paling tidak kita juga ingat firman Allah yang bunyinya wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, yang artinya janganlah kamu melakukan sesuatu yang kamu itu tidak punya ilmu pengetahuannya. Dari ayat itu juga jelas Allah melarang manusia, melarang kita untuk melakukan sesuatu tapi tidak tahu ilmunya. Dalam arti apakah yang dilakukan itu nanti sesuatu yang benar atau salah, sesuatu yang diridhoi oleh Allah atau bukan.
atau suatu yang menjadi amal soleh atau bukan. Jadi kita harus tahu, karena Allah melarang itu. Maka artinya apapun yang kita lakukan itu jangan sampai tidak ada nilai amal soleh. Kalau bisa seperti itu, karena Allah melarangnya. Jadi bukan hanya mengikuti hawa nafsu, karena Allah juga sudah menjelaskan di dalam Al-Quran. Ada sebuah ayat yang bunyinya ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Jadi ketahuilah ada orang yang menjadikan hawa nafsunya itu menjadi Tuhannya. Hawa nafsu menjadi Tuhan, dalam arti ya dijadikan sesembahan yang ditaati, padahal yang seharusnya ditaati itu ya hanya Allah. Jadi bukan hawa nafsu, karena hawa nafsu itu hanya sebagai ujian bagi kita, apakah kita itu mengikuti hawa nafsu atau mengikuti perintah Allah. Kalau kita ingin mendapatkan amal soleh, ya mengikuti perintah Allah. Kalau kita ingin mengikuti perintah Allah, ya harus tahu perintahnya apa. Kalau ingin tahu perintahnya apa, ya harusnya Al-Quran itu isinya firman Allah, ya harus dibaca. Allah itu maksudnya apa? Kita itu agar bagaimana, suruh seperti apa, umpamakan seperti itu. Sehingga setelah kita baca Al-Quran dan terjemahnya atau tafsirnya, karena kita sebagai orang Indonesia yang secara umum ya tidak mengerti bahasa Arab artinya, kita orang awam, ya kita buka Al-Quran, buka tafsirnya, atau tanya kepada orang yang mengerti. Karena itu juga perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang tahu, yang ngerti. Kalau kita tidak ngerti, jadi sudah ada cara, sudah ada jalan agar kita itu jadi orang yang baik, yang lurus, orang yang tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tadi, yaitu orang-orang yang nantinya akan ditempatkan di neraka karena ya lalai tadi, lalai terhadap ayat-ayat Allah, juga tidak mengharap pertemuan dengan Allah. Dan lalai tadi ada dua yang saya pahami. Yang pertama lalai terhadap firman Allah ataupun juga hadis Rasulullah, karena itu juga perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Allah menyuruh atiullah wa rasul, menyuruh taat kepada Allah dan Rasul. Dan yang keduanya ayat Allah yang ada di sekitar kita ataupun di diri kita. Di sekitar kita umpamanya ya mungkin kematian. Itu ayat Allah, tanda bahwa manusia itu pasti mati, tinggal nunggu waktu. Jadi kalau sudah seperti itu harusnya berpikir, jangan berlomba-lomba hanya menuruti kesenangan duniawi, karena pada saatnya akan dipanggil oleh Allah. Dan juga ayat atau tanda yang ada pada diri kita. Tandanya kalau dulu mungkin cantik atau tampan, pada saatnya juga akan tua.
akan keriput, rambut putih, giginya berguguran, dan lain-lain. Sehingga tidak ada yang selamat dari ketuaan itu dan kesenangan duniawi yang mungkin sebelumnya dituruti atau dibanggakan sudah selesai. Makan enak sudah tidak bisa. Melihat yang baik-baik, bagus juga sudah tidak bisa. Mata mulai kabur. Dulu menyenangi kecantikan, ketampanan juga sudah hilang, sudah keriput, sudah peot. Kan seperti itu. Nah, itu harusnya dijadikan ayat-ayat Allah untuk dijadikan pelajaran. Jangan sampai lalai. Nah, itulah banyak orang yang mungkin lalai, lupa bahwa nanti akan mati, lupa bahwa nanti akan keriput tua, lupa nanti sudah tidak bisa menikmati makanan yang enak, lupa juga sudah tidak bisa jalan-jalan senang-senang, dan juga tidak bisa mendengarkan suara-suara lagu atau sesuatu yang menyenangkan karena sudah mulai tuli dan lain sebagainya. Itu tanda-tanda ayat-ayat Allah. Jangan sampai kita lalai. Maka untuk itu, agar kita itu tidak lalai, ya kita usahakan untuk selalu senantiasa berusaha melakukan segala sesuatu bukan karena hawa nafsu. Karena nafsu itu pada saatnya seperti yang saya ceritakan tadi. Kalau sudah tua, nafsu itu sudah tidak bisa lagi kita penuhi. Insya Allah seperti itu. Maka mari kita berharap mencari ridho Allah agar menjadi amal soleh. Maka kita kerjakanlah apa-apa yang menjadikan Allah ridho, Allah suka kepada kita, dan kita juga harus berharap bertemu dengan Allah dalam arti pertemuan yang baik di surganya Allah dengan amal soleh yang kita upayakan setiap saatnya. Apa-apa yang kita lakukan, usahakan kita niatnya karena Allah. Mau berpikir, kita berusaha tidak buruk sangka, karena buruk sangka itu bukan amal soleh, tapi amal salah. Kalau kita ingin menjadi amal soleh, pikiran kita, maka belajar kita berpikir baik sangka kepada siapapun, kepada diri kita, kepada Allah, kepada orang lain, kepada orang yang menyenangkan, kepada orang yang mungkin tidak menyenangkan. Kita tetap berbaik sangka, dan juga kita belajar bicara juga demikian. Bagaimana caranya bicara kita itu menjadi amal soleh, yang juga akan menjadi tabungan, menjadi amal soleh yang nanti akan kita ambil di akhirat kalau kita melakukan dengan ikhlas, dan juga kita bicaranya dengan benar, dengan baik, sesuai dengan petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Dan semuanya itulah yang harus kita ketahui. Maka kalau kita sudah paham, insya Allah apa yang kita lakukan itu bukan menuruti hawa nafsu duniawi, tapi karena mencari keridhaan Allah dan ingin ketemu dengan Allah. Karena dunia itu hanya ujian saja, dan kita juga tahu kesenangan dunia itu semu. Apa yang kita makan, umpamanya seenak apapun makanan yang kita makan,
itu hanya beberapa mungkin detik ataupun menit. Karena kalau sudah masuk mulut, apalagi sampai perut, itu kalau dikeluarkan lagi, yang namanya makanan seenak apapun akan berbalik menjadi tidak enak. Baik orang lain ataupun diri kita sendiri yang memakannya. Padahal boleh jadi baru saja mengatakan makanan ini enak. Tapi kalau sudah masuk perut, dimuntahkan. Jadi tidak enak lagi. Jijik melihatnya. Apalagi sampai besok. Kalau sudah keluar, selesai. Mengingatnya juga sudah tidak mau. Melihatnya tidak mau. Itu sebenarnya juga ayat-ayat Allah, tanda bagi kita bahwa kesenangan dunia itu hanya seperti itu, hanya sekilas sekejap. Tapi kesenangan yang di akhirat itu yang insya Allah kekal selamanya. Kalau apa yang kita lakukan niat lillahi ta'ala benar sesuai petunjuk, insya Allah seperti itu. Dan banyak contoh-contoh yang lain, semuanya insya Allah. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita ketemu lagi, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.